lakukan yaitu klik File, New Project Directory. Kita klik Next. Lalu kita bisa menuliskan nama untuk project kita. Klik Next. Jangan lupa untuk centang add a rectangle arena dan memberikan nama. Di sini saya menuliskan line follower epoch. Lalu klik Next. Finish. Oke. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan rectangle arena. Oke, selanjutnya kita menambahkan robot epoch-nya itu tadi di Protonodes, lalu robot, kemudian JCtronic epoch, klik add. Selanjutnya kita bisa menambahkan distance sensor dengan cara menambahkannya seperti ini. Kemudian kita ubah namanya menjadi IR0. Lalu setelah itu kita tambahkan untuk sensor kedua. Caranya sama. Kita ubah juga namanya menjadi IR1. Oke. Selanjutnya kita bisa melihat rays dari sensor tadi dengan klik view. Oke, kita akan melihat rays-nya ini dari bawah. Nah, kita bisa lihat ya dari sini sensornya belum menghadap ke bawah. Sensornya masih sejajar dengan floor-nya, dengan rectangle-nya. Di sini kita akan mengubah arah dari distance sensornya. Yang pertama kita rubah yaitu IR0. Kita ubah Y-nya menjadi negatif 0,01 agar sensornya itu berpindah sedikit ke sebelah kiri dari robotnya. Selanjutnya kita ganti type-nya menjadi infrared. Setelah itu kita berpindah ke IR1. Di IR1 itu kita akan menggeser sensornya sedikit ke sebelah kanan dengan Y 0,02. Nah, selanjutnya kita akan mengarahkan sensornya ini untuk ke bawah. Jangan lupa untuk menggantinya ke infrared juga. Dua-duanya merupakan tipe infrared distance sensornya. Nah, kita bisa lihat untuk IR1 sensornya sudah menghadap ke bawah. Sekarang kita akan mengarahkan yang sensor IR0-nya. Oke, jadi kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan simbol yang ada itu panah putar, atau dengan merotasikan, atau dengan rotasi di distance sensornya langsung. Kita mengganti rotasinya.
kita bisa klik rectangle areanya, kita jadikan ke base node terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita klik children shape, lalu base color map itu scalar map kita jadikan atau kita setting reset to default value. Nah, sekarang floor kita atau rectangle areanya berubah menjadi warna default, yaitu putih. Baik, selanjutnya setelah itu kita akan menambahkan track untuk robot line followernya dengan menekan add, lalu current project. Di sini sudah saya tambahkan track 1, lalu ganti sesuai yang diinginkan posisinya. Setelah itu kita samakan dengan floornya dengan mengganti translation pada Z menjadi minus 0,0075. Oke, setelah itu kita menambahkan controller. Di sini saya sudah membuat controllernya, yaitu line follower robot dengan cara pertama kita new, terus new robot controller, klik next. Di sini bisa dipilih ada bahasa C, C++, Java, Python, dan MATLAB. Di sini saya menggunakan bahasa C, tinggal di next. Lalu ini bisa dipilih juga ingin membuat programnya di Webot atau Microsoft Visual Studio juga bisa. Lalu setelah itu diberi nama controllernya atau programnya yang akan dibuat sesuai dengan yang diinginkan. Karena saya telah membuatnya, bisa dibuka di sini, open controllers line follower robot. Di sini ada bahasa C-nya. Untuk codingnya sendiri, pertama-tama karena kita menggunakan robot IPAC, jadi kita bisa menambahkan include file modul yang tersedia di sini seperti Webots robot, motor, lalu sensor yang digunakan yaitu distance sensor, dan juga stdio.h ini untuk bahasa C. Setelah itu di sini kita bisa mendeklarasikan apa saja yang fungsi-fungsi yang digunakan, seperti ada sensor dan aktuator. Di sini sensor yang digunakan yaitu yang distance sensor itu dapat dilihat di modulnya. Untuk menggerakkan motor sebelah kanan, maka dideklarasikan dengan right wheel motor, sedangkan yang sebelah kiri itu menjadi left wheel motor. Selanjutnya ada sensor kanan dan sensor kiri sesuai dengan yang kita namakan di IPAC robot, yaitu di ground sensor dengan sensor kanannya itu IR0 dan sensor kirinya itu IR1. Selanjutnya di sini ada main loop, yaitu simulation step of time step. Jadi position awal dari motor dan sensornya harus kita enable agar bekerja, yaitu jadi di sebelah kanan dan kirinya kita dibuat infinite agar bisa digunakan di segala posisi. Terus
sensor kanan dan sensor kirinya di enable agar dapat terbaca oleh robot. Selanjutnya di double read sensor kanan dan sensor kiri. Jadi di sensor kanan dan sensor kiri ini kita buat fungsi baru. Setelah itu di print, perintahnya di print, lalu kita buat main loopnya atau perintah-perintah yang akan diprogram ke robotnya, seperti jika sensornya membaca angka sensor kiri lebih kecil daripada sensor kanan, maka motor akan berbelok ke kanan dengan kecepatan 1,5 dan motor sebelah kiri akan bergerak dengan kecepatan 3. Lalu jika sensor kiri membaca angka lebih besar daripada sensor kanan, maka motor sebelah kanan akan berjalan dengan kecepatan 3 dan sensor kiri akan bergerak dengan kecepatan 1,5. Setelah itu di save dan di compile program yang telah dibuat. Nah, jika sudah di-compile, maka bisa langsung diaplikasikan pada robot. Bisa dilihat di sini robot bekerja sesuai dengan track dengan warna yang berbeda dari floornya. Dan di sini juga dapat dilihat kecepatannya pergerakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.